Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Citra Prameswari dengan NIM 4301422081. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus pertama untuk mata kuliah kimia pangan, yaitu video dari Wadai Ilat Sapi, di mana pertanyaan pertama yaitu Bu Nur Hayati mengatakan kalau fermentasi itu bisa digunakan untuk mengembangkan adonan. Saya setuju karena proses fermentasi sendiri itu kan adalah proses di mana mikroorganisme itu memakan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida di sini itu akan mengembangkan adonan pada kue, sehingga adonan tersebut akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang akan ketika dipanaskan itu akan menghasilkan adonan yang renyah dan juga empuk. Lalu pertanyaan kedua yaitu penggunaan dari amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat, di mana amonium bikarbonat atau NH4HCO3 di sini itu reaksinya ketika dipanaskan akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga gas amonium, di mana gas amonium di sini itu akan menghasilkan bau pesing, dan juga ketika dipanaskan dan penggunaannya terlalu berlebihan itu akan menyebabkan gas amonium di sini itu tidak akan hilang sepenuhnya, sehingga kue yang dihasilkan itu baunya agak pesing. Dan ketika pemanasan sendiri, potensinya untuk kesehatan itu akan dapat menyebabkan iritasi pada pernafasan, kemudian kalau dikonsumsi sendiri itu akan menyebabkan iritasi pada pencernaan. Lalu untuk yang natrium bikarbonat, itu reaksinya yaitu ketika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2 yang bersifat untuk mengembangkan adonannya sendiri, dan ketika ditambahkan terlalu berlebihan itu akan menyebabkan rasa dari adonannya sendiri itu akan terasa pahit, dan ketika dikonsumsi untuk orang yang berpotensi atau memiliki riwayat hipertensi itu tidak baik, dan juga untuk orang yang memiliki gangguan ginjal itu juga tidak baik. Lalu yang ketiga itu ada pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan oleh Pambudi dan juga Wijanarko pada tahun 2015, di mana mereka ini mencoba melakukan penelitian kombinasi antara soda kue dan juga amonium bikarbonat, di mana pada data yang dihasilkan itu ada kombinasi dengan natrium bikarbonatnya sebanyak 2% dan juga amonium bikarbonatnya itu sebesar 1,5% dengan hasil organoleptiknya itu sebesar 0,61, di mana hasil tersebut itu memiliki kombinasi kue yang baunya tidak terlalu pesing dan juga mengembang dengan baik, dan juga teksturnya itu disukai oleh konsumen. Jadi berdasarkan dari kombinasi tersebut itu bisa digunakan untuk penggunaan pada pembuatan adonan dari wadai ilat sapi. Lalu pertanyaan yang terakhir itu gimana sih strategi dari penggunaan bahan pengembang tersebut untuk digunakan pada UMKM lokal. Yang pertama itu bisa digunakan dengan gimana strateginya. Pertama itu dengan pelatihan sederhana, atau kita bisa membujuk atau memberikan penyuluhan pada ibu-ibu pengrajin kue untuk membawa bahan-bahannya, kemudian kita juga membuat bareng-bareng, lalu kita bandingkan gimana tekstur, kemudian rasanya, kemudian juga aromanya dan juga bentuknya. Lalu yang kedua itu kita bisa membuat brosur atau video singkat yang nantinya itu berisi tentang pengembangan dari bahan alami tersebut, dan atau bisa juga kita membuat video singkat yang nantinya akan dikirim ke WhatsApp. Lalu yang ketiga itu evaluasi konsumen lokal, di mana kita bisa memberikan sampel dari kue tersebut kepada pelanggan tetap atau mungkin tetangga. Kemudian mereka kita minta untuk memberikan pendapat dengan skala misalnya 1-5 untuk nantinya bisa kita gunakan untuk perbaikan. Lalu yang keempat yaitu pencatatan sederhana, di mana kita bisa menggunakan buku atau catatan kecil untuk mencatat bahan-bahan supaya hasil yang kita dapatkan itu konsisten. Lalu untuk yang terakhir itu kita menggunakan label, di mana label tersebut itu kita gunakan
dan kita tempelkan pada produk kita dengan keterangan kalau di situ itu kita menggunakan bahan yang alami, sehingga konsumen sendiri di situ akan mungkin lebih percaya pada produk yang kita buat. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.